Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Miji Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kinerja guru ya atau PKG. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PKG ini adalah pengganti dari PMM di tahun 2024 atau lebih tepatnya pengerjaan eh, pengelolaan kinerja guru di 2025 ini tidak lagi menggunakan aplikasi PMM atau dia sudah terpisah. Begitu juga dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah, yaitu ada webnya sendiri untuk kepala sekolah, itu dinamakan pengelolaan kinerja kepala sekolah atau PKKS, dan pengawas sekolah itu dinamakan PKPS. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan kinerja guru atau PKG. Untuk mengisi PKG bagi guru, itu caranya kita klik di Google pengelolaan. Nah, ini kinerja. Di sini akan muncul di atas sendiri ya biasanya, yaitu pengelolaan kinerja. Kita klik saja. Setelah kita klik akan muncul seperti ini, namun biasanya sebelumnya itu disuruh masuk terlebih dahulu ya. Bapak Ibu klik masuk saja, kemudian kita masukkan ID belajar kita atau akun email ID belajar kita. Info penting mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Nah, ini adalah pemberitahuan atau notif yang muncul ketika kita masuk pada pengelolaan kinerja ini. Kita lihat dulu apa yang berbeda. Berikan poin poin ya. Poin minimal kalau kemarin itu 32 poin dan itu bisa dipenuhi dengan 4 sertifikat ya. Satu sertifikat itu bernilai 8 atau juga dokumen-dokumen lain itu bisa untuk bisa memenuhi 32 poin tersebut dalam satu periode. Tapi pada pengelolaan kinerja tahun ini itu tidak ada poin pengembangan kompetensi atau tidak ada lagi poin realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Yaitu guru langsung mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan sebagai bahan dialog kinerja bersama atasan. Kemudian yang kedua, unggah dokumen di sistem kalau sebelumnya. Namun pada pengelolaan kinerja 2025 ini tidak perlu unggah dokumen di sistem. Dan sekedar info, setelah melaksanakan pelatihan itu kita sekarang sistemnya mengumpulkan berkas fisik ya kepada kepala sekolah. Jadi kita tidak lagi mengunggah dokumen seperti kemarin, seperti dokumen RPP atau modul, itu tidak lagi, kemudian unggah sertifikat. Nah, tapi sekarang kita langsung mengumpulkan kepada kepala sekolah, yaitu dengan bukti fisik. Kemudian dilakukan 2 kali dalam setahun, periodiknya ya. Kalau kemarin itu periodenya Januari, Juni, kemudian Juli, Desember. Namun untuk pengelolaan kinerja pada 2025 ini tidak langsung Januari itu perencanaannya, kemudian langsung dilaksanakan dari Februari sampai Desember. Itu adalah garis besar yang berubah ya Bapak Ibu sebelumnya dan saat ini. Kita langsung saja ke sini, langsung masuk ke guru sebagai pegawai. Nah, ini untuk periodenya kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama kita cek dulu yang Juli sampai Desember, karena kemarin itu ada beberapa guru yang ininya belum muncul atau hasil penilaian kinerja guru ini belum muncul karena belum dinilai oleh kepala sekolah, atau sudah dinilai kepala sekolah namun belum dikirimkan ke dinas, seperti itu kemarin keterangannya. Nah, itu kita cek terlebih dahulu, kita pastikan bahwa nilainya itu sudah ada atau sudah dikirimkan ke dinas oleh kepala sekolah. Untuk mulai mengisi pada periode ini, kita pilih periode yang Januari sampai Desember. Nah, sekedar info juga,
Bapak Ibu ini ada beberapa guru yang belum bisa diklik Januari sampai Desember 2025 karena kepala sekolahnya belum mengubah periodenya. Jika Bapak Ibu mengalami hal tersebut, maka yang dilakukan adalah melapor kepada kepala sekolah agar merubah periodenya, yaitu di akun pengelolaan kinerja kepala sekolah. Itu nanti dimasukkan yang Januari sampai Desember. Seperti itu. Kalau sudah bisa seperti ini, berarti sudah dirubah oleh kepala sekolahnya. Kemudian kita pilih. Nah, di sini sudah muncul perencanaan kinerjanya. Isi praktik, pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan lainnya. Kita klik saja mulai kalau sudah. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya. Kita periksa terlebih dahulu nama, NIP, dan sebagainya. Kalau sudah sesuai, klik saja data sudah sesuai. Kemudian, kalau sudah benar, data sudah benar. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke klik guru, kemudian klik sebagai pegawai. Kemudian lanjut rencanakan kinerja. Nah, ini juga yang berbeda dari sebelumnya bahwa sekarang ini ada istilah 5M atau guru itu merencanakan, membimbing dan melatih, melaksanakan pembelajaran, dan guru juga membimbing dan mendukung pembelajaran yang bermutu ya. Melaksanakan tugas tambahan selanjutnya. Di sini ini tidak usah diklik, kemudian yang di bawah ini yang diisi ya jika Bapak Ibu mempunyai tugas tambahan di sekolahnya masing-masing. Ini ada pilihannya, ada banyak. Bapak Ibu isikan saja sesuai dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu emban di sekolahnya. Ini sebagai kepala perpustakaan misalnya, atau sebagai guru piket, nah itu ada di sini. Kemudian setelah mengisi itu bisa juga ditambahkan lagi ya Bapak Ibu. Jika ini misal sudah ditambahkan, kemudian Bapak Ibu mempunyai tugas tambahan lain, itu tinggal mengklik yang tambah ini. Tambah, kemudian Bapak Ibu pilih tugas tambahan yang lain. Kalau misal tidak punya tugas tambahan, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Ini hanya opsional jika kita mempunyai tugas tambahan. Kemudian langsung ke praktik kinerja. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk praktik kinerjanya, seperti umpan balik konstruktif, kemudian perhatian dan kepedulian, keteraturan suasana kelas. Ini kita sesuaikan ya Bapak Ibu berdasarkan rapor pendidikan Bapak Ibu semua. Karena di sini tertera, di sini ada nilainya juga. Untuk manajemen kelas ini cukup, dukungan psikologis ini cukup, kemudian metode pembelajaran ini masih C semua ya. Jadi kita dianjurkan untuk memilih yang sesuai dengan sekolah kita masing-masing atau kekurangan yang ada di sekolah kita masing-masing. Kalau ini masih C, kalau ada yang baik itu berarti ya yang sudah baik. Kita milih yang masih kurang atau cukup. Kemudian saya sarankan untuk Bapak Ibu itu berkoordinasi dengan kepala sekolahnya beserta rekan-rekan guru yang lain agar satu pilihan atau pilihannya itu sama, fokus terhadap satu perbaikan di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ini kalau sudah, klik saja saya mengerti. Di sini tadi karena tadi manajemen kelas ya yang pertama, maka di sini saya coba memilih keteraturan suasana kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik kalau sudah langsung ke pengembangan kompetensi. Jika sudah, di sini pilih satu indikator untuk menuju fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, di sini ada pilihannya, indikator kompetensinya, kita klik. Nah, kemudian muncul beberapa pilihan di sini
tentang tadi ya, manajemen kelas tadi. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu yang akan menjadi fokus Bapak Ibu semua. Misalnya kita pilih yang ini ya, yang pertama saja. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Intinya berpusat pada peserta didik ini. Kemudian guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dengan cara belajar peserta didik. Misalnya kita pilih yang ini. Kemudian kita klik ke perilaku kerja. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Indikator dan perwujudan, maksudnya implementasinya itu bagaimana. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita isi saja. Ada beberapa di sini ya. Misalnya memenuhi kebutuhan peserta didik atau melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Kemudian di sini diisi lagi, disesuaikan saja ya Bapak Ibu semua, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu, kemudian suasana kelas, kemudian juga disesuaikan dengan misalnya media yang tersedia seperti itu. Ini kita isi, kemudian ini juga disesuaikan tadi. Kita isi dengan di sini ada kompetennya, penugasan, ini membantu peserta didik rekan sejawat saling belajar. Di sini kita isikan saja. Ada harmonis, pertolongan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita isi semua, jangan sampai ada yang kosong. Menjaga nama baik, yaitu kemudian bersikap untuk melindungi nama baik citra satuan pendidikan. Kemudian ada adaptif di sini, kita isi. Kalau sudah kita isi semua, di sini kita klik yang rangkuman ya, ke rangkuman. Nah, maka akan muncul rangkuman yang telah Bapak Ibu pilih tadi di sini. Nah, ini dia. Di sini ada indikator, kemudian perwujudan. Ini indikator yang dipilih, kemudian implementasi dalam sehari-hari itu apa, memperbaiki kualitas ini. Dan ini Bapak Ibu guru sesuaikan dengan kebutuhan tadi ya. Seperti yang awal saya katakan tadi, bahwa kita tidak lagi mengupload berkas ke sini ya, ke pengelolaan kinerja, namun kita langsung mengumpulkan bukti fisik itu kepada kepala sekolah atau kepada atasan kita. Nanti kepala sekolah baru memberikan komentar dan perbaikan seperti itu. Karena pada sebelumnya itu kita berfokus pada poin, kemudian ikut pelatihan, mengumpulkan sertifikat. Nah, tahun ini tidak ada lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita fokus ke hal yang kita pilih, kemudian kita perbaiki secara terus-menerus, kemudian nanti ada evaluasi, ada perbaikan, nah, seperti itu. Kita klik lanjut ajukan. Nah, ini kalau sudah yakin, klik lanjut ajukan. Kemudian nanti akan masuk ke akun kepala sekolah. Dan untuk kepala sekolah itu juga nanti akan melihat kira-kira Bapak Ibu itu mampu atau tidak melaksanakan ini. Maka nanti akan ada yang namanya diskusi atau dialog dengan atasan. Kalau dikira mampu atau dirasa mampu itu dilanjutkan. Namun kalau ada beberapa revisi atau perbaikan itu didiskusikan dengan baik.
Mungkin itu saja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.